Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Heri Solution Car Audio Pekanbaru. Kali ini kita akan mereview satu produk dari Sansui Mobile Audio. Kali ini akan kita review head unit ini, atau yang bisa disebut juga double din, dari brand Sansui. Kemudian ini berseri SA5202i. Nah, ini akan kita review apa saja fitur-fiturnya, kemudian bagaimana bentuk dan desainnya. Oke, langsung saja kita saksikan video ini. Oke, ini dia head unit dari Sansui SA5202i. Sebelum kita review, kita unboxing dulu apa saja isi di dalam head unit dari Sansui ini. Oke, langsung saja kita buka. Nah, di sini bisa dilihat terdapat satu buah remote, kemudian soket pengapian, kemudian di sini terdapat buku manual, kemudian di sini terdapat kartu garansi. Oke, singkirkan dulu. Kita buka saja. Di sini terdapat busa ya, 2 buah untuk melindungi head unit ini. Kemudian di sini juga terdapat plastik untuk melindungi layarnya. Oke, nah di sini terdapat 2 buah baut. Oke, langsung saja kita buka head unit ini. Nah, ini kita geserkan dulu ya, supaya dia tidak mengganggu. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini dia head unit Sansui SA5202i. Di sini bisa dilihat. Di sini layarnya sudah full glass. Sudah tidak ada tombol lagi. Di sini nanti bisa dilihat ada tombol volume semua, kemudian tombol home dan lain sebagainya. Di sini kita lihat tampak depan dari head unit ini. Di sini ada tulisan Sansui, kemudian ini seri atau tipenya. Kemudian di sini terdapat jack 3,5 atau disebut juga AUX. Kemudian di sini ada USB atau flash disk. Kemudian di sini ada tulisan RST, ini berfungsi untuk reset. Kemudian di sini ada slot memory card. Kemudian di sini ada slot untuk memasukkan DVD player. Oke. Sebelum kita lanjut, kita lihat tampak belakangnya. Tampak samping dulu. Kita lihat. Nah, seperti inilah tampak samping dari head unit Sansui. Kemudian kita lihat tampak belakangnya. Nah, ini dia tampak belakang dari head unit Sansui. Ini adalah untuk jack pengkabelan dari head unit ini, kemudian dilengkapi dengan satu buah screen. Kemudian di sini bisa dilihat terdapat output atau input
dari head unit ini. Kemudian di sini ada antena. Ini antena radio, kemudian di sini ada antena TV. Kemudian di sini ada mic. Nah, head unit ini tidak dilengkapi dengan mic ya, karena mic-nya sudah terdapat di sini. Ini mic-nya. Kemudian sudah kita lihat semuanya. Oke, langsung saja kita ke fitur-fitur dari head unit ini. Oke, langsung saja kita hidupkan head unit ini. Untuk menghidupkannya, tarik dari atas ke bawah di pojok kiri. Nah, ini dia tampilannya untuk awal, Sansui. Nah, kemudian ini tampilan bentuk radionya. Kita langsung saja ke menu dari head unit ini. Ini tampilan menu kecilnya seperti ini. Kemudian di sini bisa dilihat. Langsung saja kita klik menu utamanya. Yang di sini terdapat kotak 4 biji, kita klik. Kemudian di sini lihat untuk menu utamanya. Yang pertama ada Bluetooth. Nah, kita lihat di sini Bluetooth. Nah, ini Bluetooth ini bisa dikoneksikan handphone baik Android maupun iPhone, bisa terkoneksi di Bluetooth ini. Oke, di sini ada fitur front kamera. Jika ingin menambahkan kamera depan, ini bisa digunakan. Kemudian di sini terdapat radio seperti menu di awal tadi. Kemudian di sini kartu. Ini kartu ini dimasukkannya di sini memory card atau di sini SD tulisan ini. Nah, di bagian sini. Kemudian di sini AV di audio video, ini untuk AUX, kabel AUX. Kemudian USB di sini. Kemudian PhoneLink, ini menggunakan kabel data handphone atau kabel casan original dari handphone. Kemudian colokkan ke USB ini. Kemudian ikutkan petunjuknya, nanti otomatis akan terhubung. Kemudian di sini ada disk atau DVD, tinggal masukkan slotnya di bagian atas. Oke, kemudian di sini ada TV. Jika ingin menggunakan TV ini, tinggal ditambah antena TV-nya. Itu beda dengan antena TV di rumah ya. Antena TV ini khusus antena di mobil. Kemudian di sini ada pengaturan. Nah, di pengaturan ini kita bisa mengontrol semua, baik itu dari sistem dari head unit ini, kemudian dari audio, kemudian dari pameran untuk layarnya, kemudian dari medianya, kemudian Bluetooth, terus waktu, pencahayaan, switch control, yaitu ini SWC, ini tombol setir, tombol yang ada di setir itu ngaturnya lewat sini. Kemudian lihat versinya di sini. Oke, nah kita langsung dari yang bagian atasnya terlebih dahulu. Kita lihat di sistem apa aja yang ada di sistem ini. Ini yang pertama ada daerah. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan daerah kita. Kita klik yang Asia. Kemudian bahasanya itu Indonesia. Kemudian jika ingin menggunakan fitur
kamera depan ini harus diaktifkan, F-cam ini. Kemudian di sini kamera belakang udah aktif. Kemudian headlamp detection. Ini parkir bisu. Ini di off kan. Terus subwoofer, jika ingin menggunakan subwoofer, outputnya ada di bagian belakang. Terus ini berbunyi, jika ditekan dia berbunyi. Oke, kemudian kita masuk ke audio. Audionya di sini kita lihat yang atas equalizer. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 band equalizer. Dimuat dari 60 Hz, 150, 400, 1 kilo, dan seterusnya sampai 20 kHz. Ini tinggal disesuaikan saja dengan keinginan suaranya. Kemudian jika tidak ingin repot menyetel equalizer ini, Anda bisa langsung gunakan sistem di sini yang namanya nih di bagian bawah. Ini bisa digunakan mau sistem standar atau klasik, kemudian rock, pop, kemudian jazz, elektrik. Udah itu saja. Nah, tinggal disesuaikan. Kita kembali lagi. Kemudian di sini terdapat bidang. Bidang ini untuk menentukan speakernya sebelah kiri kanan depan, kiri kanan belakang. Jika pemasangannya salah, maka bidang ini akan mendeteknya. Misalkan kita letakkan ini di pojok kanan depan, speaker sebelah kiri yang hidup di sebelah kiri. Nah, itu salah pemasangan. Itu terbalik antara speaker depan, kiri, dan kanan. Demikian sebaliknya. Oke. Nah, ini kita bisa sesuaikan untuk senternya. Kemudian di sini terdapat kekerasan. Ini adalah loudness. Loudness-nya berguna untuk menguatkan output suaranya. Semakin keras suaranya, jadi volume kecil saja sudah keras dia. Oke, kembali lagi ke settingan pameran. Nah, pameran ini bisa dilihat di sini untuk pencahayaannya. Itu cahayanya baik lembut, cerah, atau yang bisa diatur sesuai keinginan, itu terdapat di adat. Nah, di sini untuk lembutnya ini semakin terang, kan bisa dilihat perbedaannya. Cerah, lembut, cahayanya standar. Kemudian di sini pengaturan adat ini kita sendiri yang menyesuaikannya. Kemudian di sini ini penyesuaiannya. Oke. Kemudian kita kembalikan standar. Lari ke media. Nah, media ini bahasa audio, misalkan terdapat rekaman atau dari DVD player atau dari flash disk dia terdapat subtitle, itu akan menampilkan subtitle dengan bahasa Indonesia. Kemudian penilaian, ini aspek rasio, ini untuk besar kecilnya layar. Terus daerah, nah daerah ini nggak perlu digunakan. Kemudian di sini terdapat Bluetooth. Nah, ini bisa kita setting, misalkan Bluetoothnya namanya kita rubah, mau nama yang sesuai dengan keinginan kita, tinggal dirubah aja di sini. Kemudian pin kodenya, nah ini auto linknya
Auto link kalau pengen digunakan tinggal di on kan di sini, kalau nggak mau digunakan di off kan dari sini. Ini volume panggilan bisa disesuaikan. Kemudian kita lihat di bagian bawah waktunya, ini penyesuaian waktu. Ini tinggal dipilih mau dari tahun, bulan, hari atau di sebaliknya. Kemudian tampilan formatnya 24 jam atau 12 jam, tinggal sesuai selera. Kemudian penyesuaian, ini tinggal untuk pensettingan waktunya. Kemudian kita lari di cahaya, ini pencahayaan, penyesuaian cahaya. Ini mau terang atau apa, tinggal disesuaikan di sini. Nah, ini ketika kita menghidupkan lampu kota, dia cahaya itu akan redup. Ini bisa disesuaikan, terang redupnya itu bisa disesuaikan dari sini. Kemudian di sini kita pengaturan cahayanya otomatis saja. Ini tidak perlu. Nah, oke, jika ingin mengganti warna dari itu, kita klik primer dulu. Kemudian klik di sini pilih warna. Mengganti warna tombol di sini, tinggal mau warna biru, warna kuning atau merah dan lain sebagainya. Oke. Kalau ini akan saya ubah lagi sesuai standarnya, kita buat otomatis. Kemudian di sini switch control, ini tinggal disesuaikan jika ada tombol steering wheel. Kemudian di sini versinya. Nah, sudah. Oke. Nah, di sini terdapat untuk mematikan layar, terdapat di pojok kiri. Kita klik aja untuk mematikan layarnya. Tekan beberapa kali sampai dia mati. Kemudian hidupkannya tekan sekali aja. Jika terdapat pada misalkan pada Bluetooth, kita play Bluetooth. Nah, mematikannya tidak perlu kembali ke home. Untuk mematikan layar tinggal matikan gambar di monitor di bagian pojok kanan atas nih. Klik aja sekali. Nah, dia akan mati. Musik tetap hidup. Oke. Kemudian di sini untuk wallpaper di bagian sini, wallpapernya bisa berubah di bagian belakang. Kita lihat seperti ini. Nah, oke, kita lanjut untuk mematikannya. Nah, ini tahap akhir untuk mematikannya. Tekan lama di bagian tengah sini. Di bagian sini, kemudian mati. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini supaya bisa terus menyediakan video-video yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Heri Solution Car Audio. Bye bye.